Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PAI. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran 8, yaitu tentang sikap berani. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, ya anak-anak bisa membuka buku paket halaman 91. Ya, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, ya, agar anak-anak meyakini kebenaran kisah Nabi Soleh alaihi salam. Lalu anak-anak dapat memahami keteladanan Nabi Soleh. Lalu anak-anak bisa menceritakan kisah Nabi Soleh dan menunjukkan perilaku meneladani kisah Nabi Soleh. Lalu anak-anak juga dapat menunjukkan sikap berani dalam bertanya. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini anak-anak itu harus memiliki sikap berani, ya, berani berangkat sekolah sendiri, berani bertanya saat guru sedang menjelaskan. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut untuk bertanya. Kalian harus mempunyai sikap yang berani, ya. Sikap berani itu dapat kita pelajari di dalam kisah-kisah Nabi kita, ya. Nah, salah satunya adalah yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Anak-anak dengarkan ya, Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh adalah utusan Allah kepada kaum Samud, ya. Jadi Nabi Soleh itu ada pada masanya kaum Samud. Peninggalan kaum Samud masih ada dilihat sampai saat ini, masih ada peninggalannya. Nah, peninggalan kaum Samud itu disebut dengan Madain Saleh, ya. Nanti anak-anak bisa lihat ada gambarnya ya. Saat itu kaum Samud itu hidup makmur. Mereka tinggal di tanah yang subur. Lalu mereka mempunyai hewan ternak yang gemuk dan beranak banyak. Bangunan rumah mereka juga besar dan megah, ya. Nah, kemakmuran kaum Samud itu malah melupakan Allah. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah atas kemegahan yang sudah diberikan. Nah, Allah mengutus Nabi Soleh untuk memperingatkan atau mengingatkan kaum Samud agar segera menyembah dan bersyukur kepada Allah. Tetapi tidak, kaum Samud itu tetap menyembah berhala atau patung, ya. Dia bukan menyembah Allah. Nah, Nabi Soleh itu mengingatkan bahwa Allah telah memakmurkan mereka. Jika mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Tetapi kaum Samud tidak mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Kaum Samud itu secara terang-terangan menolak. Tidak benar itu, katanya. Nah, akan tetapi Nabi Soleh itu tidak pernah menyerah. Dia tetap berani dalam berdakwah kepada kaum Samud, ya. Nah, lalu suatu hari kaum Samud itu mendatangi Nabi Soleh. Kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh agar membuktikan keagungan Tuhannya. Kaum Samud meminta agar Nabi Soleh memohon kepada Tuhannya untuk mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Kaum Samud berjanji apabila permintaan itu dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah. Nabi Soleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menciptakan seekor unta betina dari dalam batu. Tidak lama kemudian, seekor unta betina yang sedang mengandung keluar dari batu besar. Kaum Samud itu kaget. Kaum Samud tidak percaya melihat kejadian itu. Beberapa orang dari kaum Samud akhirnya beriman kepada Allah. Akan tetapi, sebagian besar orang dari kaum Samud tetap tidak beriman. Mereka mengingkari janjinya. Kaum Samud memerah air susu betina itu. Air susunya itu diperas, ya. Air susu betina itu tidak pernah habis. Dia selalu menghasilkan susu. Walaupun semua orang memanfaatkannya, ya. Karena benci dan dengki, kaum Samud akhirnya membunuh unta betina. Mereka berkata, "Wahai Soleh, untamu telah kami bunuh."
Coba datangkan azab yang dapat menimpa kami seperti yang telah kamu katakan. Dia menantang kepada Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepada kalian. Aku telah menasehati kalian, akan tetapi kalian tidak mempercayai aku. Ingatlah, azab Allah akan menimpa kalian. Nah, akhirnya atas perintah Allah, ya, Nabi Soleh itu beserta pengikutnya meninggalkan kaum Samud, akhirnya ditinggalkan. Nah, kemudian Allah menimpakan azab kepada kaum Samud. Allah menimpakan gempa bumi yang dahsyat. Kaum Samud akhirnya mati bergelimpangan, ya. Jadi karena dia sudah mengingkari janji dan menantang Allah, akhirnya Allah mendatangkan azabnya untuk kaum Samud, ya. Nah, jadi kisah dari yang tadi sudah Ibu bacakan itu adalah, ya, berani berbuat baik dalam segala hal, apalagi dalam hal yang baik kita itu harus berani, ya. Lalu tidak berputus asa untuk mengajak orang itu ke dalam kebaikan, ya. Lalu berani mengajak teman untuk berbuat baik, terus menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan. Dan yang terakhir adalah tidak merusak ciptaan Allah, ya. Jadi kita jangan merusak segala sesuatu ciptaan Allah, malah kita harus merawatnya. Karena kita sudah diberikan alam yang indah ini, nah harus kita rawat, ya. Jangan malah dirusaknya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan, karena telah diberikan alam yang indah. Ya, selanjutnya adalah sikap berani bertanya. Nah, anak muslim itu harus meneladani sikap Nabi Soleh. Salah satunya adalah tadi sikap berani, ya. Nah, Nabi Soleh itu selalu berani melakukan kebaikan dan tidak pernah putus asa walaupun dakwahnya itu ditolak oleh kaum Samud, tetapi dia tetap berani, ya. Nah, anak-anak di sini adalah harus berani, contohnya ya, harus berani dalam bertanya. Misalnya, ibu guru sedang menjelaskan materi, nah anak-anak jangan takut kalau belum mengerti, itu harus ditanyakan. Bu guru, angkat tangannya, saya mau bertanya apa, misalnya kalian pelajaran apa yang belum mengerti, boleh bertanya, ya. Jangan pernah takut, ya. Jangan pernah berpikir, nanti aku kalau bertanya dimarahin bu guru. Tidak, malah bu guru itu senang kalau anaknya banyak bertanya. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk bertanya, ya. Nah, jika ada pelajaran yang belum dimengerti, lalu anak-anak juga bisa mencatat penjelasan yang sedang dijelaskan oleh bu guru agar anak-anak nanti di rumah bisa mengulangi materi yang sudah dijelaskan. Nah, di sini ada contoh perilaku meneladani sikap Nabi Soleh. Anak yang pintar pasti berani bertanya kepada gurunya. Dengan jawaban guru, anak tersebut bisa memahami apa yang belum diketahuinya. Anak tersebut akhirnya bisa mengerjakan semua soal ulangan. Nilai ulangan anak tersebut pun sangat memuaskan. Jadi kalau kalian belum mengerti bertanya, jadi nanti nilai kalian itu akan menjadi bagus. Ini belum mengerti tapi malu, aku mau nanya malu, nanti aku mau diketawain lagi sama teman-teman. Tidak boleh punya perasaan seperti itu, ya. Nah, sampai di sini materinya. Nah, tugas anak-anak adalah membuka buku paket halaman 96. Di sini ada ayo berlatih, anak-anak memberikan tanda centang atau silang, ya. Tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah, ya. Dari cerita tadi yang sudah Ibu bacakan, kisah Nabi Soleh. Lalu setelah itu, anak-anak mengerjakan perilaku terpuji yang ada di halaman 100 dan 101, ya, mengisi titik-titiknya. Oke, sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup materi hari ini, kita simpulkan, ya. Jadi Nabi Soleh itu diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Nah, kaum Samud itu sudah hidupnya sejahtera, tetapi dia tidak pernah menyembah Allah. Dia malah menyembah berhala. Nah, Allah itu mengeluarkan unta betina dari dalam sebuah batu untuk membuktikan kenabian Nabi Soleh. Nah, kaum Samud itu diazab oleh Allah dengan gempa yang sangat dahsyat. Anak muslim harus bertanya, ya, jika ada sesuatu yang belum dimengerti. Oke, itu adalah kesimpulan materi hari ini, ya. Nanti anak-anak bisa mempelajarinya lagi, bisa membacanya lagi.
Oke, sampai di sini Bu tutup ya materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.